Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, ini sudah bisa bergabung ya. Ini yang belum tinggal berapa ini? Tiga anak ini. Bisa didengar suara saya ya? Ya. Semuanya bisa. Tidak ada gangguan sinyal. Tempatnya Pak Guru malah ini sering tutup. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Anak-anak semuanya? Sehat. Sehat. Aman. Adik, semuanya ya, sehat ya? Ya. Sehat. Ya. Sebelum mulai pelajaran, Mas Rahmat, ya, silakan dipimpin untuk berdoa mulai pelajaran kali ini. Ya, Mas Rahmat, silakan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sadidu billahi rabba wa bil islam dina wa bil muhammad nabiyya wa rasulah. Rabbi salna wa sunni wa amin. Terima kasih Mas Rahmat. Ya, ini karena masih masa pandemi, silakan anak-anak semuanya tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, ya, mencuci tangan. Ini yang belum masuk, ya, tulis sudah masuk belum Pak tulis? Sudah ya. Pak Farima sudah ya. Rehan. Rehan. Anam. Rehan sudah ya. Anam ya. Anam sudah. Anam. Malik ya. Mas Malik sudah ya, ada ya. Dah. Mbak Nida. Oh ya. Mbak Nida sudah ada. Mas Satar sudah masuk belum? Mas Satar belum ya. Selanjutnya pada pagi hari ini kita akan membahas materi pelajaran IPS yang berkaitan dengan mobilitas sosial. Ya, sebelumnya di kelas 1 anak-anak semuanya kan sudah mempelajari materi mengenai interaksi sosial dan lembaga sosial. Itu yang interaksi sosial ya. Yang pasti kita bisa bagaimana satu orang lain saling mempengaruhi. Nah, untuk mobilitas sosial ini juga nanti merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari adanya. Nah, jadi memang untuk mempelajari materi mobilitas sosial ini harusnya memang sudah menguasai, harus sudah bisa dikuasai materi-materi mengenai apa itu interaksi sosial, macam-macam apa, bagaimana, termasuk nantinya dari interaksi sosial itu akan terbentuk yang namanya kelembagaan sosial ya. Di kelas 7 dulu sudah dipelajari itu. Nah, ini menjadi prasyarat untuk mempelajari materi mobilitas sosial ini. Apa perlu Pak mempelajari ini? Ya, sebetulnya setiap ilmu itu perlu kita kuasai. Semua ilmu itu, makanya dalam Islam itu thalabul ilmi itu menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita. Baik ilmu itu ilmu apa namanya, kalau di mata pelajaran kan ada IPS, ada IPA, ya, ada matematika, bahasa Inggris. Semuanya itu mempunyai peran, semuanya itu mempunyai apa namanya manfaat untuk kita. Jadi yang kedua mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan ya. Jadi ada bentuk-bentuk sosial macam seperti apa. Merancang langkah-langkah agar individu dapat mengalami social climbing, ini adalah salah satu mobilitas sosial yang mendiskusikan pengertian sosial, mempresentasikan. Jadi setelah berdiskusi hasilnya dipresentasikan. Pengertian sosial ini bisa dianalisis di sana ya, ada perpindahan vertikal sama arah ke bawah,
ada perpindahan yang sejajar, ya, yang dialami oleh seseorang atau individu atau kelompok masyarakat. Ya ini ya pengertian ini saya sampaikan supaya anak-anak itu bisa punya dasar, oh seperti ini menurut para ahli. Jadi kemudian selanjutnya ini bentuk-bentuknya ini. Kelihatan itu ya gambar siapa ya? Iya. Siapa ya? Siapa sih? Kelihatan. Nggak kelihatan ya? Ya, Sandiaga ini. Uno. Iya betul sekali Sandiaga Uno itu. Sandiaga Uno. Ya, ini dulu pada saat masih muda, selesai kuliah, ya Pak Sandiaga Uno ini termasuk orang yang sudah merintis usahanya dari kecil, dari kan awalnya bahkan bekerja pada perusahaan. Kemudian karena merasa tidak puas, membuat usaha sendiri, ya, merintis karir usahanya sendiri, kemudian lama-lama bahkan usahanya menjadi besar, jadi konglomerat bahkan, ya, miliuner, ya. Ini kemudian bahkan pernah ini sekarang ini masuk dalam jajaran kabinet dari pemerintahan Bapak Presiden Jokowi Dodo. Jadi ini, ya, ini juga masih mobilitas vertikal. Ada yang tahu ini siapa ini ya? Oh, ini tokoh politik ya, tidak usah disebutkan namanya lah. Ini dulu pada saat awal jadi anggota legislatif ini pada periode yang sekarang ini, beliau diangkat sebagai ketua DPR RI, ya. DPR RI adalah lembaga yang sangat terhormat, ya. Lembaga yang terhormat yang kemudian terlibat kasus korupsi, ya, akhirnya yaitu menjadi turun jabatan. Ya, tahanan. Ya, tidak hanya turun jabatan saja ya, ya diturunkan jabatannya, termasuk ini akhirnya masuk dalam tahanan atau di penjara. Nah, ini juga termasuk contoh dari mobilitas vertikal. Vertikal seperti apa ini ya kira-kira ya? Dari atas ke bawah. Iya, dari atas ke bawah atau vertikal ke bawah, ya. Ya, acaranya Mata Najwa, ya. Ini namanya Najwa Shihab. Najwa Shihab, ya, betul sekali. Ya, Mbak Najwa Shihab ini dulu sejak tahun 2016 itu masih berkarir sebagai pembawa acara talkshow, ya, pembawa acara yang memandu sebuah acara perbincangan lah seperti itu. Ya. Nah, ini kira-kira Mbak Najwa ini masuk dalam bentuk mobilitas yang seperti apa ya? Horizontal. Iya, horizontal. Ya, di sini bentuk para ahli itu seperti apa? Tadi disebutkan, bisa buka buku, bisa browsing ataupun mencari literatur yang lain. Nanti di sini didefinisikan dari tadi kan ya, pengertian itu kan ada indikator kata-kata kunci lah ya. Ya, ini juga ini yang ada di sekolah supaya bisa mengalami social climbing di sekolah harus bagaimana ya. Karena kalian alami sendiri ini ya, harus tahu ya, ibaratnya memang harus didesain ya, supaya atau dirancang supaya itu keinginan kita itu bisa. Kemudian ini juga sudah di atas, bagaimana caranya supaya tidak cepat turun ya. Memang sih tidak tetap di atas terus ya, bagaimana supaya bisa tetap mungkin. Mobilitas vertikal naik adalah perpindahan kedudukan sosial orang atau kelompok ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau mobilitas vertikal turun adalah perpindahan kedudukan sosial orang atau kelompok ke tingkat yang lebih rendah.
Atau mobilitas horizontal adalah perpindahan kedudukan sosial orang atau kelompok di tingkat yang sederajat. Oh iya. Ya. Ya, terima kasih Mbak Nida atas presentasinya. Ya. Mobilitas sosial itu adalah ya proses ya. Di sana terjadi proses. Proses apa? Proses perpindahan atau pergerakan, atau tadi istilahnya apa ya, perubahan lah, perubahan. Apa yang berubah di sana? Atau bergerak, berpindah, ya, kedudukan atau status sosial, atau bisa juga ada yang menyebutnya sebagai kelas sosial, ya, atau nama lainnya ada juga yang menyebutnya sebagai strata sosial. Gerakannya, ya pergerakannya ada yang naik ke atas atau vertikal ke atas. Kemudian yang kedua adalah vertikal ke bawah. Satu lagi ya bentuknya. Ada perpindahan atau perubahan status atau struktur sosial seorang kelompokan yang dari satu posisi ke posisi lain, dari satu kelas ke kelas lainnya, tapi masih dalam satu derajat atau masih dalam kelas yang sama. Yang ini disebut sebagai mobilitas horizontal, ya, yang dialami oleh baik individu maupun kelompok orang dalam suatu masyarakat. Jadi itu adalah pengertian mobilitas sosial, ya, self-learning di lingkungan sekolah. Ya tentunya berkaitan dengan prestasi, ya, prestasi raya dalam belajar, ya. Ya tentunya tadi sudah disampaikan, belajar dengan rajin, ya, kemudian selalu menghargai, menghormati teman-teman, bapak ibu guru, ya, semangat belajar, kemudian lemah dalam pelajaran ini ditambah lagi, ya, belajarnya, ya, itu betul semua, ya. Betul sosial, orang bisa mencapai capaian yang tinggi, misalnya jadi ranking 1 juara kelas, jadi pejabat. Tetapi kita juga harus memperhatikan norma-norma masyarakat, ya. Jadi dalam draft sosial, kebijakan sosial kan ada di sana, ya, norma, ya. Jadi kita merencanakan melakukan itu menggunakan cara-cara yang sesuai dengan norma, artinya dengan cara-cara yang baik. Misalnya menjadi juara kelas bisa nyontek, ya, bisa melihat pekerjaan temannya. Nah, ini adalah cara yang tidak baik. Nah, ini yang harus dihindari, ya. Makanya kita rencanakan, kita desain, ya, kita rancang cara-cara yang positif, kalau dulu yang namanya asosiatif, ya, cara-cara yang sesuai dengan yang baik, sehingga tidak melanggar norma, tidak melanggar aturan. Nah, kita mencapai prestasi yang baik dengan cara yang baik, insya Allah kita akan bisa, ya. Nanti ada evaluasi yang linknya akan saya kirimkan di WA untuk dikerjakan. Nanti saya kasih waktu 20 menit itu, karena sudah saya batasi, dikerjakan. Saya tunggu sampai jam 8 malam, ya. Nanti pakai Google Form, ya. Untuk materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai saluran-saluran mobilitas sosial, ya. Saya mengingatkan kembali, ini masih masa pandemi, tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan tetap dijalankan sebaik-baiknya. Kita akhiri saja pertemuan pada pagi hari materi PS. Kita tutup dengan doa penutup dengan membaca hamdalah bersama. Terima kasih anak-anakku semuanya, tetap semangat belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.